Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurim Petungan. Saya dari kelas 1B, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi perkembangan pada masa bayi. Poin pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa bayi. Perkembangan fisik bayi dalam 2 tahun pertama sangatlah ekstensif dalam kehidupannya. Pada saat lahir, bayi memiliki kepala yang lebih besar daripada bagian anggota tubuh lainnya, yang bergerak terus-menerus ke kiri dan ke kanan dan seringkali tidak dapat dikendalikan. Mereka juga memiliki refleks yang sangat dominan oleh gerakan-gerakan yang terus-menerus berkembang. Pertama, yaitu refleksi. Bayi memiliki refleksi dasar yang secara genetik merupakan mekanisme pertahanan hidupnya. Misalnya, bayi yang baru lahir tidak takut pada air, ia secara alami akan menahan nafasnya dan mengontraksikan kerongkongannya untuk menjaga agar air tidak masuk dalam saluran pernafasannya. Poin kedua yaitu urutan subclocaudal dan proximodistal. Subclocaudal ialah urutan pertumbuhan di mana pertumbuhan terbesar selalu dimulai dari atas kepala hingga dilanjutkan dengan pertumbuhan fisik mencakup yang besar, berat, serta perkembangan organ tubuh lainnya. Pola proximodistal ialah urutan pertumbuhan di mana pertumbuhan dimulai pada bagian tengah tubuh lalu bergerak menuju kaki dan tangan. Poin ketiga yaitu tinggi dan berat badan. Rata-rata bayi yang baru lahir panjangnya yaitu sekitar 20 inci dan berat badannya itu sekitar 7,5 pon. 95% dari kelahiran bayi yang lahir sempurna, waktu panjangnya antara sekitar 18 hingga 22 inci dan berat badannya antara 5,5 sampai dengan 10 pon. Poin keempat yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik kasar atau biasa disebut dengan gross motor skill meliputi kegiatan otot-otot seperti pergerakan lengan dan berjalan. Dan keterampilan motorik halus atau biasa disebut dengan fine motor skill meliputi gerakan-gerakan yang menyesuaikan secara lebih halus seperti ketangkasan jari. Poin kelima yaitu otak. Ketika bayi berjalan, berbicara, berlari, menggoyang-goyangkan mainan yang dapat berbunyi, tersenyum, dan mengerutkan dahi, perubahan-perubahan dalam otaknya sedang berlangsung. Bayi memulai kehidupannya sebagai suatu sel tunggal dan 9 bulan kemudian dilahirkan dengan otak dan sistem saraf yang hampir 100 miliar sel saraf yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eugenia Anginatasya Suhardi. Saya dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling. Di sini saya mendapatkan materi mengenai perkembangan kognitif pada masa bayi serta perkembangan emosi pada masa bayi. Perkembangan kognitif pada masa bayi. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada masa bayi dibagi atas 4 fase. Fase pertama yaitu fase sensori motor, usia 0-2 tahun. Aktivitas kognitif bayi pada masa ini lebih berhubungan pada interaksi antara panca indera dengan lingkungan. Fase kedua yakni adalah fase intuitif atau praoperasional, usia 2-7 tahun. Pada masa ini, kemampuan bayi dalam menyimpan objek berupa kata atau bentuk-bentuk bahasa itu bertambah besar. Fase ketiga adalah fase operasional konkret, usia 7-11 tahun, di mana pada usia ini anak-anak akan berpikir secara harfiah sesuai dengan tugas yang diberikan, terutama oleh orang tuanya. Fase yang terakhir adalah fase operasional formal, usia 11-16 tahun, di mana pada fase ini anak-anak sudah mulai berpikir secara logis, rasional, dan abstrak. Perkembangan persepsi.
Secara singkat, menurut para peneliti, perkembangan persepsi adalah ketika bayi melihat benda-benda berdiri sendiri, satu, kokoh, atau terpisah dari lingkungan sekitarnya. Nah, biasanya hal ini terjadi pada saat lahir atau sesudahnya, tetapi yang pasti, hal ini akan terjadi pada usia bayi 3-4 bulan. Perkembangan bahasa pada masa bayi. Harlock menggunakan istilah prabicara untuk menunjuk bentuk komunikasi yang dilakukan bayi. Adapun bentuk-bentuk prabicara yang dilakukan oleh bayi adalah antara lain berceloteh, menangis, isyarat, atau pengungkapan emosi. Nah, bayi sendiri mulai memahami kata-kata pertama mereka itu kira-kira pada usia 6-9 bulan. Perkembangan emosi pada masa bayi. Menurut Harlock, ciri khusus emosi masa bayi adalah 1. Emosi bayi berbeda dengan remaja dan orang yang lebih tua karena disertai dengan reaksi perilaku. Yang kedua adalah emosi lebih mudah dibiasakan pada masa bayi dibandingkan dengan periode-periode yang lainnya. Adapun emosi bayi yang sering muncul itu seperti kegembiraan, ketakutan, rasa ingin tahu, dan juga afeksi. Sekian dari saya dan selamat mendengarkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Yasin. Saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan sosial masa bayi. Perilaku sosial pada masa bayi ditunjukkan dengan memberikan respon kepada orang lain dalam bentuk senyuman. Pada saat dilahirkan, bayi tidak memperdulikan siapa yang mengurus kebutuhan fisiknya. Bayi dapat ditenangkan dengan botol air panas, bantal yang empuk, maupun belayan-belayan manusia. Tetapi sekitar 6 bulan, timbul senyum sosial yang sungguh-sungguh. Senyum sebagai reaksi terhadap seseorang dan bukan reaksi terhadap rangsangan perabaan pada bibir bayi, dan ini dianggap sebagai permulaan dari sosialisasi. Bersamaan dengan bertambahnya usia bayi, terjadi pula perkembangan perilaku sosial bayi, yaitu sebagai berikut. Bayi mulai dapat membedakan manusia dengan benda mati pada usia 2-3 bulan. Bayi ingin digendong oleh siapa saja yang ingin mendekatinya, yaitu pada usia 4-5 bulan. Bayi membedakan ibunya dan orang yang selalu dekat dengannya dengan orang asing, yaitu usia 6-7 bulan. Bayi mencoba meniru kata-kata, isyarat, dan gerakan-gerakan sederhana dari orang lain, yaitu usia 8-9 bulan. Bayi bereaksi terhadap larangan seperti jangan-jangan, yaitu usia 12 bulan. Negativisme yang ditunjukkan dalam bentuk tidak mau mengikuti permintaan atau perintah dari orang dewasa, yaitu 16-18 bulan. Bayi bekerja sama dalam kegiatan rutin seperti berpakaian, makan, dan mandi, yaitu pada usia 22-24 bulan. Perkembangan sosialisasi pada masa bayi ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan dari orang tua. Pola perilaku sosial yang positif dirangsang dan diarahkan, sedangkan pola perilaku negatif yang mulai ditunjukkan bayi diperhatikan agar tidak akan berlanjut pada usia-usia selanjutnya. Apabila ada kesalahan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratiwi, kelas 1B, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral masa bayi. Bayi tidak merasa malu ketika ia dalam kondisi tidak berpakaian atau dipeluk dan dicium siapa saja, karena bayi belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Harlock mengatakan bayi tergolong non-normal, dalam arti bahwa perilakunya tidak dibimbing norma-norma moral. Seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan moralnya. Yang ia miliki hanya rasa benar dan salah terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya, bagi bayi, rasa lapar itu adalah salah, sehingga ia menangis saat lapar.